kali Sa'i pulang ke hotel. Kali nyampe di hotel cerita, Ustaz, tadi saya ngapa nggak nampak Ka'bah? Ini kisahnya tadi. Ngapa nggak nampak Ka'bah? Hah, benar lah Pak. Iya Ustaz, Ustaz tadi bilang itu Ka'bah, nggak nampak, nggak terlihat. Astagfirullah. Bapak sholat kadang-kadang. Kalau Jumat rajin 5 waktu enggak. Terus kerja bapak apa? Ya masih kadang berjudi, nyambung Ustaz. Astagfirullah. Ya udah, bapak naik niat ke Allah, nanti balik sudah mulai hari ini sampai mati tidak akan berjudi lagi, tetap rajin sholat. Saya istirahat 1 jam, saya bawa lagi nanti. Udah dapat 1 jam, saya bawa lagi ke Ka'bah. Ya, mungkin karena niatnya udah bagus, ingin bertobat pada Allah, dari jauh udah nampak. Bekejar dia, nangis, dipeluk dinding Ka'bah, nangis pada Allah. Masya Allah, ketika dia balik, rajin ke masjid 5 waktu, saya telepon anaknya, dapat 3 bulan, meninggal dunia. Masya Allah, meninggal dia bagus. Masih boleh sendiri, masih keluarga sendiri, orang Sungai Durian dia, masih keluarga bendung-bendung itu ya, Masya Allah, masih bagus ya. Terus Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan haji atau umrah ke Mekah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Allah tidak nyebut yang wajib haji umrah orang kaya, Nggak ada dalil itu yang wajib haji umrah orang kaya, tidak ada. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang wajib haji umrah adalah orang mampu. Kenapa Allah tidak nyebut orang kaya? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan, orang mampu wajib haji umrah, apalagi orang kaya. Ya, makanya minta doa kepada Allah, jangan doa kaya, doa mampu. Beli pesawat, alhamdulillah mampu. Bangun rumah tingkat 5, mampu. Kalau kaya belum tentu mampu. Banyak orang, mohon maaf, banyak orang mampu kredit, ya, kredit kulkas harga 10 juta, kredit motor harga 40 juta, kredit rumah harga 200 juta, mampu. Tapi untuk nabung umroh, untuk nabung haji, tak mampu. Motor 40 juta di kredit sampai 3 tahun, 4 tahun bisa lunas, selesai. Tapi ketika untuk urusan panggilan Allah, sulit ya. Masih mikir. Saya tadi yang ada wali santri umroh dengan saya. Ini Masya Allah ya. Ya anaknya saya tahu siapa namanya. Pokok yang ikut dengan saya ini namanya Pak Hermanto dengan istrinya. Jadi dia nabung udah 2 tahun. Nabung ke saya langsung. Mas, saya mau nabung Mas. Ya mau nabung ke emas tiap bulan. Sampai nanti kalau udah lunas beritahu Mas ya. Masya Allah percaya, nggak pakai catat-catat. Udah percaya dah. Akhirnya Masya Allah sekarang berangkat. Lunas berdua dengan istrinya 60 juta. Cuma ada aturan dengan saya, ada aturan. Kalau nabung jangan diambil. Suatu hari dapat berapa bulan, dia ke rumah, dia ada Mama Im. Istri sakit keras. Pengen minta duitnya. Pada waktu itu tabungannya udah 30 juta. Mau minta Mas 5 juta. Saya berikan. Mau 5 juta? Saya beri semua 30 juta. Kalau udah perjanjian, terjadi apapun duit tak boleh diambil. Anggap duit nyampe ke Mekah. Akhirnya kalau gitu Mas, saya mau cari jalan lain ya Mas. Enggak jadi ngambil. Alhamdulillah lama sekarang berangkat insyaallah rombongan dengan kita dengan Mirdus. Apa kata tadi? Alhamdulillah Mas. Ada bunuhnya Mas keras. Kalau enggak gitu kok enggak bisa Mas. Udah dipakai sikit habis Pak jadi berangkat. Kenapa kita ini sampai sekarang ada yang belum berangkat? Kenapa? Ya, karena tadi niatnya kurang kuat. Contohnya kita kredit motor mampu, sampai 2-3 butik bersusun motor itu di rumah. Tapi ketika untuk urusan ibadah, masih hitung-hitungan. Ini contohnya kayak Maulid Nabi lah ya. Maulid Nabi, Masya Allah. Kita kan ngadakan acara ulang tahun untuk anak kita mampu kan. Ulang tahun anak kita mampu. Ulang tahun anak itu tidak cukup 1 juta, tak cukup. Paling sedikit 2 juta habis. Ulang tahun anak kita mampu. Tapi untuk ulang tahun Nabi Muhammad mikir. Kalau diwajibkan nyumbang nasi sekotak, Bapak kali lihat diminta bantuan nyumbang nasi kotak 10 butik. Nyumbang. Tapi lauknya telur. Udah telur sebelah 3 gitu. Kayak di kampung Penerang tuh ya. Masya Allah kan peraturannya di kampungnya Mama ini. Tiap rumah wajib 10 kotak. Lauknya bebas. Saya bilang ke Abah Penerang, Pak, ini bahaya Pak. Loh, apa bahaya Cik? Karena gini Pak, aturannya kan lauknya bebas. Bahayanya gini, nanti orang dari rumahnya ngantar ke masjid bawa lauk telur, balik bawa ayam.
Sekali nyampe itu rumah dibuka, alhamdulillah, telur ayam aku netas kata dia. Bukan netas, itu tertukar tuh. Makanya ya pasti kalau kita oleh Allah ya pakai coba dilihat, coba kita perhatikan. Yang orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, haji atau umrah, pasti rezekinya oleh Allah akan diganti. Pasti. Makanya nanti yang berangkat semua nih, yang berangkat atau yang akan mudah-mudahan oleh Allah yang belum berangkat disampaikan Mekah ya, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Halo. Nanti kalau belanja jangan bawa kalkulator. Nanti nyampe di Mekah belanja jangan bawa kalkulator, tak jadi belanja. Saya pernah bawa jamaah, tiap belanja dihitung. Nanya, saya Ustaz terjemahkan, ayo belanja. Kak, berapa nih pakai bahasa Arab saya? Oh Pak, harganya 3 rial. Oh 3 rial. 1 rialnya 4.200 kali 3. Mahal Pak Ustaz, 12 lebih. Di Pontianak 8.000. Dihitung terus saya bilang, Pak, beda Pak, Bapak di Pontianak lebih murah, cuma tak dapat pahala. Bapak belanja di sini, pahalanya besar, 100.000 Allah ganti. Kenapa pula? Karena Bapak menghidupkan ekonomi orang Mekah, menghidupkan ekonomi orang Madinah. Jadi Bapak dibalas oleh Allah. Akhirnya ujung-ujung tak bawa lagi kalkulator, belanja jalan ini. Jangan, tak sedang-sedang tak belanja itu, jangan pula sampai belanja nanti koper itu bisa beranak, bukan beranak bercucu nanti itu. Kopernya beranak bercucu, ya. Jadi kita oleh Allah diwajibkan tadi haji dan umroh bagi orang yang mampu. Makanya insya Allah dengan niat yang kuat, kita nabung sedikit, insya Allah bisa. Juga orang haji dan umroh itu ada terbagi 3. Nah, tidak tahu yang masuk yang mana, termasuk kita semua yang pernah nyampe ini. Ada haji makbul, ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mardud. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur sebagaimana Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Yang artinya haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Siapa tanda-tanda orang haji atau umroh mabrur? Tandanya gini. Sebelum berangkat dia jauh dari Allah, tak pernah sholat, tak pernah ibadah. Datang dari Mekah rajin ibadah. Sebelum berangkat ke Mekah tak pakai kerudung, datang dari Mekah pakai kerudung. Sebelum berangkat ke Mekah pakai kerudung tapi rambutnya masih nampak, datang dari Mekah, masya Allah rapat. Nah ini mohon maaf keluarga besar al-jihad ya, masih banyak kadang-kadang pakai kerudung sih pakai, cuma rambutnya masih nampak. Enggak apa-apa lah Le, cuma sebuti, hati-hati. Sebuti itu penyebab masuk neraka. 1 buti rambut perempuan itu aurat, sholatnya tidak sah, tawafnya tidak sah, umrohnya tidak sah, dan dosa. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad, paling ringan, ini orang yang nampak 1 rambut, yang 1 rambut. Kata Nabi Muhammad, siksa neraka paling ringan. Di neraka ini ada siksa paling ringan. Mungkin ada yang mau? Tidak payah. Paling ringan siksa neraka, tidak dibakar, tidak dicincang, tidak. Cuma disuruh pakai sendal. Ada yang mau? Tidak ada repot. Ya ukti mau ti. Tidak dipangkung-pangkung. Siksanya cuma kena malaikat penjaga neraka, silakan pakai sendal ini. Cuma disuruh pakai sendal. Tapi ingat, sendalnya bukan sendal swallow, apalagi sendal pakalolo. Sendalnya bukan sendal jepit, apalagi sendal homipet. Tapi sendalnya terbuat dari api. Barang siapa memakai sendal tersebut, saking panasnya, otaknya akan mendidih. Itu sisa neraka yang paling ringan bagi orang yang nampak rambut sebuti. Makanya keluarga besar al-jihad. Ya karena keluarga besar al-jihad, termasuk istri saya, anak saya semua nih, kita ini sebagai contoh. Saya kemana-mana ceramah nyampaikan ini. Haram nampak 1 rambut. Nggak taunya keluarga sendiri nambah rambut. Akhirnya dibilang kena orang, Pak Ustadz ini apa ya? Nasihatkan kita, dia keluarga seorang gitu. Balik ke kita, ujung-ujung tak laku Pak Ustadz sarukan, tak ada orang undang ceramah. Habislah dia. Jadi bukan masalah ceramah-ceramah, bukan masalah itu. Kita jaga semua ya, saling mengingatkan. Kenapa? Karena ini keluarga besar kita semua. Senang sama senang, susah sama susah. Ya, kalau bisa semua nanti kita keluarga besar aja minta perahu kepada Allah, sama-sama masuk surga semuanya. Jangan ada ketinggalan satu pun. Jadi kalau udah nanti perahunya, Abi minta perahu kepada Allah, umpamanya ya, mudah-mudahan semua bisa ya, tak perahu. Nanti kena Abi absen, yang absen ya dus. Mau siapa? Oh sisa saya maunya belum, dengan Bang Sihul belum, cari. Nanti saya dengan Bang Sihul masuk terakhir, tak apa-apa. Ya. Jadi itu tanda orang umroh haji mabrur. Yang kedua haji makbul. Haji makbul itu apa? Kalau bahasa Pontianaknya haji atau umroh pakpo.
untung tak rugi. Ngapa pula? Dari sebelum berangkat ke Mekah, ya sebelum berangkat ke Mekah, nggak pernah sholat tahajud, datang dari Mekah pun tetap ya nggak pernah tahajud, tak berubah. Sebelum berangkat ke Mekah tak pernah baca Al-Quran, datang dari Mekah tak pernah baca Al-Quran. Ya sholat wajib jalan. Sebelum berangkat ke Mekah nyumbang ke masjid tiap Jumat 2.000, datang dari Mekah tak berubah, tetap 2.000. Akhirnya dia dipanggil Pak Haji 2.000. Ya, nggak berubah. Cuma ada ruginya ya. Haji makbul ada ruginya. Ruginya apa? Dia rugi duit, rugi letih, rugi sakit, tak dapat pahala, tak tambah pahalanya. Cuma tak dapat dosa dan tak tambah pahala. Masih penting haji makbul. Yang bahaya yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Yang nomor 3 haji mardud ini yang banyak sekarang. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah dijauhkan dia. Apa tuh haji mardud? Haji mardud sebelum berangkat ke Mekah bagus, datang dari Mekah malah tak bagus. Biasanya dipanggil haji jab tomat, siang tomat malam kumat. Ya, sebelum berangkat ke Mekah dia pakai kerudung bagus, datang dari Mekah malah pakai ketat-ketat. Ya, sebelum berangkat ke Mekah dia rajin sholat, datang dari Mekah tak pernah ke masjid. Sebelum berangkat ke Mekah dia dermawan, datang dari Mekah malah tidak dermawan. Nah, ini termasuk haji mardud oleh Allah. Makanya nanti haji atau umrah dilihat dia mabrur atau tidak bukan ketika di Mekah, nanti dilihatnya dia sebagai haji mabrur, umrah mabrurah, dilihatnya kapan? Mulai dia berangkat ke Mekah sampai dia balik, sampai dia meninggal. Gimana hasilnya? Kalau dia bagus, bertambah bagus kepada Allah, berarti itu haji mabrur atau umrah yang mabrurah. Ya, jadi mudah-mudahan semua yang nanti dia rombongan semuanya oleh Allah doakan mudah-mudahan selamat dan pulang jadi umrah mabrurah, dan mudah-mudahan semua keluarga oleh Allah yang belum sampai ke Mekah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak soleh solihah, keluarga besar kajian selalu dalam lindungan Allah, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, senang di dunia bahagia di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yakni pesan-pesan dan nasihat yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdus Syukur Suparti kepada beliau, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.